Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat datang di kick-off pembukaan kelas belajar bahasa Jepang online level JLPTN 5 ini. Terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman untuk menghadiri kick-off kelas belajar bahasa Jepang yang diadakan oleh nihongonosekai.net ini. Saya tidak menyangka akan mendapatkan respon yang sangat positif dari teman-teman LinkedIn. Sampai sekitar 1.200-an orang yang tertarik untuk mengikuti program ini. Dan sampai hari ini ada sekitar 350 orang yang sudah mendaftarkan diri untuk menjadi peserta dari program ini. Bagi teman-teman yang sudah mendaftarkan diri, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan mohon maaf jika masih ada teman-teman yang belum mendapatkan email konfirmasi untuk mendapatkan nomor induk peserta virtual. Dan saya rencanakan maksimal pada tanggal 18 Desember saya sudah mengkonfirmasi semua email yang sudah mendaftar. Untuk kick off ini akan saya bagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah sesi penjelasan kick off yang ada di video ini dan sesi tanya jawab yang ada pada video berikutnya. Dan disiarkan secara live untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Untuk menghemat waktu, saya akan berbicara singkat dan sejelas mungkin. Dan pada akhir sesi pertama ini, jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan isi kolom pertanyaan pada sisi bawah video ini, agar saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman di sesi tanya jawab. Saya akan memulai sesi pertama, yaitu sesi penjelasan kick off. Pada sesi pertama ini, saya akan membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah perkenalan. Yang kedua, tujuan dari program ini. Yang ketiga, pemanfaatan skill bahasa Jepang. Yang keempat adalah tips berkarir dengan skill bahasa Jepang. Dan yang terakhir adalah sharing informasi tentang bagaimana cara memulai berkarir di Jepang. Untuk sesi perkenalan, di sini ada perkenalan program belajar bahasa Jepang online yang diadakan oleh nihongonosekai.net dan perkenalan staf pengajar, dan berikutnya perkenalan platform nihongonosekai.net. Program belajar bahasa Jepang online ini diadakan oleh nihongonosekai.net yang jika sesuai rencana akan diadakan 4 program belajar, yaitu program belajar online level JLPTN 2, N3, N4, dan N5. Untuk tahap sekarang, saya hanya menyediakan program belajar level JLPTN 5 yang akan dimulai belajar aktif pada tanggal 19 Desember 2020 melalui platform nihongonosekai.net ini. Jika teman-teman belum tahu tentang JLPT, apa sih JLPT itu? JLPT atau Japanese Language Proficiency Test adalah standar ujian bahasa Jepang yang dilakukan oleh The Japan Foundation dan Japan Educational Exchange and Service. Dengan urutan level tertinggi adalah JLPT N1 dan urutan paling terendah adalah JLPT N5. Sebagian besar perusahaan Jepang yang ingin merekrut karyawan dengan kemampuan bahasa Jepang, biasanya mereka akan menanyakan level bahasa Anda dengan standar JLPT ini. Yang berikutnya adalah perkenalan untuk staf pengajar. Untuk sementara, staf pengajar yang tersedia pada platform nihongonosekai.net adalah untuk program belajar level JLPT N5, yaitu saya sendiri sebagai staf pengajarnya. Dan sampai saat ini saya belum memiliki pengalaman mengajar bahasa Jepang. Tetapi dari pengalaman saya ketika mengikuti pelatihan program pemagangan ke Jepang yang diadakan oleh Depnaker, saya akan berusaha mengikuti metode tersebut untuk saya aplikasikan ke teman-teman skill sekalian. Walaupun mungkin tidak bisa 100%, saya bisa aplikasikan semua metode tersebut karena keterbatasan tempat. Saya sendiri memiliki sertifikat JLPT N3 yang saya dapatkan pada tahun 2011 di Jepang.
Dan kemudian di tahun berikutnya, yaitu tahun 2012, saya mencoba melakukan ujian JLPTN 2, tetapi saya gagal karena keterbatasan pengetahuan kanji. Pada bidang pekerjaan, saya memiliki pengalaman sebagai translator dan interpreter dan pada perusahaan di bidang otomotif dan IT. Dan sekarang saya sedang bekerja di Jepang sebagai mechanical engineer yang notabene setiap hari di kantor berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Jika ada jika ada teman-teman yang tertarik bekerja ke Jepang, jangan sungkan untuk curhat ke saya melalui email karirinjapan@nihongonosekai.net. Jika ada waktu, mungkin saya akan jawab melalui nihongonosekai.net ini. Berikutnya adalah perkenalan platform nihongonosekai.net. Nihongonosekai.net adalah sebuah platform kelas virtual untuk belajar bahasa Jepang yang dapat diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Dan materi pelajaran pada platform ini bisa digunakan oleh siapapun secara online dan gratis dan oleh semua pihak, entah itu sekolah atau lembaga pelatihan dan lain-lain, untuk melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Berikutnya ada cara belajar di nihongonosekai.net. Bagi teman-teman yang hadir pada acara kick-off ini dan belum mendaftar, jika teman-teman tertarik dengan dan ingin belajar bahasa Jepang, disarankan untuk mendaftarkan diri dengan cara mengisi form pada halaman pendaftaran online. Cara daftarnya adalah sebagai berikut. Klik tombol daftar kelas online pada halaman depan nihongonosekai.net. Kemudian pilih program kelas yang akan diikuti, yaitu daftar kelas online JLPTN 5. Kemudian isi form yang sudah disediakan. Karena sistem nihongonosekai.net belum 100% sempurna, maka ada kalanya tidak terkirim. Jadi saya sarankan jika dalam waktu sampai tanggal 17 Desember belum mendapatkan email konfirmasi, mohon melakukan email secara manual ke nihongonosekai@gmail.com. Jika sudah mendaftar, silahkan tunggu untuk mendapatkan nomor induk peserta virtual atau NIPV dari nihongonosekai.net. Dan untuk proses belajar mengajar dari platform ini adalah sebagai berikut. Untuk memulai pelajaran, teman-teman bisa masuk ke halaman materi dengan cara klik tombol materi pelajaran bahasa, yaitu materi JLPTN 5. Kemudian isi daftar hadir dengan melakukan pengisian nama dan nomor induk peserta virtual. Dan bagi yang belum mendapatkan nomor induk peserta virtual, silahkan isi dengan alamat email Anda. Kemudian daftar kehadiran ini akan kami simpan, kemudian akan kami gunakan ketika teman-teman membutuhkan sertifikat belajar bahasa Jepang yang akan dikeluarkan oleh nihongonosekai.net. Jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat belajar tersebut, teman-teman diwajibkan mengisi kehadiran setiap sebelum mengikuti pelajaran online dan ujian harian. Kegiatan belajar online ini akan dilakukan setiap hari Sabtu pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat atau pukul 11 sampai 13 waktu Jepang. Sebelum belajar online, teman-teman diwajibkan mengisi ujian akhir bab yang dibahas sebelumnya. Dan di akhir pelajaran akan ada ujian pemahaman bab yang sedang atau telah dibahas pada hari itu. Jadi untuk hari Sabtu akan ada 2 kali ujian, yaitu ujian pemahaman bab sebelumnya dan ujian pemahaman bab yang sedang dibahas. Selanjutnya ada ujian harian yang akan disediakan sebanyak 10 kali ujian. Sebagai target adalah 2 kali ujian setiap hari, pagi dan sore, yang diwajibkan dilakukan setiap hari.
tidak boleh dilakukan sekaligus, dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan pemahaman dari teman-teman sekalian. Kemudian setelah melakukan absensi, silahkan kembali ke halaman kelas JLPTN 5 dan silahkan masuk ke halaman daftar semua materi JLPTN 5. Kemudian masuk ke bab yang akan dibahas pada minggu tersebut. Kemudian akan tampil materi pelajaran sebagai berikut, dan saya contohkan di sini adalah materi bab 1. Dan materi ini akan aktif 24 jam setiap hari. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya kapanpun, dimanapun selama ada koneksi internet. Kemudian klik tombol kelas online. Lalu akan muncul video penjelasan materi seperti berikut. Kelas online ini akan dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama, sesi ujian pemahaman bab sebelumnya yang dilakukan jam 8.30 sampai 9.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian sesi kedua adalah sesi penjelasan materi pelajaran dari jam 9 sampai jam 10 dan disesuaikan durasi video penjelasan. Setelah sesi berakhir atau sesi penjelasan materi berakhir, sesi kemudian adalah sesi tanya jawab yang akan dilakukan pada pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Tetapi ini fleksibel sesuai durasi dari sesi kedua. Bisa lebih cepat ataupun bisa juga lebih lambat. Kemudian sesi yang terakhir adalah sesi ujian pemahaman materi yang baru saja dibahas dan diwajibkan untuk diikuti setelah sesi tanya jawab. Untuk sesi penjelasan materi akan tampil video di bagian atas halaman, dan untuk sesi tanya jawab akan ada tampilan live video di bawahnya. Untuk sesi tanya jawab ini, saya sediakan kolom pertanyaan di bawah video penjelasan materi dan akan saya jawab pada live video. Sebagai informasi, live video mungkin tidak bisa berjalan sempurna untuk browser mobile. Jadi jika teman-teman menggunakan smartphone sebagai media belajar, teman-teman akan diarahkan ke link YouTube streaming dari halaman Nihongo no Sekai. Live video pembahasan pertanyaan hari Sabtu pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 12 sampai pukul 2 sore waktu Jepang. Kemudian setelah teman-teman menghadiri kelas online tersebut, teman-teman kembali ke halaman kelas JLPTN 5, lalu kemudian klik tombol ujian materi yang dipelajari pada level JLPTN 5. Kemudian akan tampil view seperti gambar. Setiap bab akan menampilkan materi ujian. Yang pertama ujian pemahaman bab sebelumnya, yang kedua ujian pemahaman bab yang akan dibahas. Yang ketiga ujian harian dan harus dilakukan per hari sesuai schedule. Selanjutnya, pada setiap bab dari materi pelajaran akan disediakan daftar poin penting yang harus dikuasai. Penguasaan tata bahasa, kosakata, dan huruf kanji adalah poin penting dari belajar bahasa Jepang. Untuk pemahaman tata bahasa, silahkan akses penjelasan materi. Dan Anda bisa melihat tata bahasa apa saja yang dibahas setiap bab dengan mengakses halaman tata bahasa yang dipelajari pada level JLPTN 5 dengan cara mengklik tombol pada gambar yang tampil ini. Untuk menghafal kosakata yang dibahas setiap bab, silahkan kunjungi halaman daftar kosakata yang dipelajari pada level JLPT N5 ini yang tampil seperti gambar berikut. Kemudian untuk menghafal kanji yang dibahas setiap bab, teman-teman bisa mengunjungi halaman daftar kanji yang dipelajari pada level JLPT N5 yang tampilannya seperti gambar berikut ini. Jika ada kritik dan saran dari teman-teman, silahkan hubungi saya di email kaizen@nihongonosekai.net atau isi form pada halaman hubungi kami dari platform Nihongo no Sekai.
Jika teman-teman telah selesai mempelajari pembahasan materi pelajaran dari materi JLPTN 5 ini, teman-teman dapat mengirim permintaan untuk mendapatkan sertifikat belajar bahasa Jepang yang dikeluarkan oleh nihongonosekai.net. Untuk mendapatkan sertifikat dari Nihongo no Sekai ini, teman-teman akan dikenakan biaya sebesar 250.000. Tetapi, jika teman-teman tidak membutuhkan atau tidak menginginkan sertifikat tersebut dan hanya ingin mengikuti kursus online ini, Nihongo no Sekai tidak akan memungut biaya apapun alias gratis. Untuk acara belajar dan penyampaian materi, saya tidak akan membedakan satu sama lain. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mentransfer pemahaman bahasa Jepang kepada semua teman yang mengikuti kelas online ini. Sesi berikutnya yaitu ada tujuan program. Tujuan program ini memberikan ruang bagi semua orang untuk mendapatkan akses belajar bahasa Jepang dengan mudah tanpa terkendala tempat dan biaya. Kemudian sharing informasi pemagangan ke Jepang dan bekerja di Jepang. Ada juga tujuan kami yaitu menjaring alumni yang bisa saling membantu satu sama lain dalam bidang karir dan sosial. Selanjutnya, sesi berikutnya adalah pemanfaatan skill bahasa Jepang. Pemanfaatan skill bahasa Jepang untuk saat ini kita bisa menjadi seorang translator pada sebuah perusahaan ataupun sebagai freelance, ataupun juga menjadi interpreter pada sebuah perusahaan ataupun sebagai freelance. Kemudian dengan memanfaatkan skill bahasa Jepang, kita juga bisa menjadi peserta magang di Jepang ataupun bekerja sebagai tenaga perawat dan engineer di Jepang. Sesi berikutnya ada tips berkarir dengan skill bahasa Jepang. Investasi PMA Jepang sangat besar di Indonesia. Dengan memiliki kemampuan bahasa Jepang yang mumpuni, akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Bahkan dengan kemudahan warga asing yang dapat bekerja di Jepang saat ini, kini bisa menjadi peluang yang sangat baik untuk bisa berkarir di negara Jepang. Banyak perusahaan HR consulting yang berasal dari Jepang di Indonesia, dan dengan memanfaatkan jasa perusahaan-perusahaan tersebut, kita dengan mudah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan skill yang kita miliki. Terutama dengan kemampuan bahasa Jepang yang kita miliki, akan menambah nilai positif bagi PMA Jepang. Dan jasa perusahaan consulting ini, atau perusahaan HR consulting ini, tidak dipungut biaya. Dan sesi terakhir adalah sharing cara berkarir di Jepang. Bagi Anda yang lulusan SMK atau sederajat, Anda bisa memulai berkarir di Jepang sebagai pemagang atau disebut sebagai kensusei. Di sini requirement-nya Anda harus menguasai bahasa level JLPTN 5. Dan bagi Anda lulusan di bidang kesehatan atau perawat, Anda bisa bekerja sebagai perawat di Jepang dengan minimal requirement JLPTN 4. Dan bagi Anda yang lulus S1 di bidang teknik, IT atau mechanical electrical, Anda bisa berkarir di Jepang sebagai staff engineer minimal JLPTN 3, tetapi diutamakan JLPTN 2. Nah, itulah sekilas informasi dari kami. Jika ada pertanyaan mengenai pembahasan materi yang telah dibahas, silahkan isi kolom komentar dan akan saya jawab melalui live video pada sesi berikutnya. Saya mohon maaf untuk penyediaan materi yang sangat terbatas ini karena keterbatasan waktu. Jadi saya tidak bisa menyiapkan materi yang begitu banyak dan mungkin materi pembahasannya kurang menarik. Silahkan isi komentar jika ada pertanyaan, saya akan jawab melalui live video. Dan silahkan masuk ke sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.